membahas mengenai pembuatan penyusunan kertas kerja konsolidasi, worksheet konsolidasi atau kertas kerja konsolidasi dengan menggunakan metode biaya cost method. Jadi parent dalam hal ini mencatat pencatatan investasi sahamnya menggunakan metode biaya. Bagaimana untuk membuat di akhir tahun mau membuat laporan konsolidasi, maka bagaimana kertas kerjanya ini yang akan kita bahas ya. Kita lihat dulu kasusnya. P telah melakukan akuisisi pada S tanggal 1 Januari 2015, harga 800 juta. Kemudian dia mengambil alih 80% kepemilikan. Pada saat akuisisi nilai ekuitas S 800 juta yang terdiri dari saham biasa 600 juta, laba bertahan 200 juta. Kemudian nilai wajar beberapa aset yang teridentifikasi building under value. Building under value 150 juta, masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Kemudian equipment over value 25 juta, masa manfaatnya 5 tahun. Kemudian sisanya dialokasikan ke goodwill. Pada saat akuisisi, saldo laba P untuk parent 400 juta, kemudian spirated net income P 2015, maksudnya net income-nya P sendiri ya, sebelum ditambah dengan bagian laba dari S. Spirated net income P 215 tahun 2015 ya, 600 juta ya. Kemudian dividen yang dibayarkan oleh P 200 juta. Sementara dividen S tahun 2015 adalah 100 juta. Kemudian di awal 2016 P memberikan pinjaman kepada S sebesar 100 juta tanpa bunga. Kemudian diminta melengkapi worksheet ya dengan menggunakan metode biaya. Dan yang di sini yang diminta adalah worksheet untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2016 ya, tahun 2016. Ya. Jadi ini kita menyusun laporan konsolidasi tahun kedua ya. Jadi tahun kedua setelah tahun akuisisi di 2015, bagaimana kita menyusun laporan konsolidasi tahun berikutnya, ya, tahun kedua. Ini adalah data yang sudah disediakan, ya, data laporan keuangannya parent dan juga subsidiary. Ya. Sudah ada, ya. Baik untuk laporan laba rugi mulai dari sales, kemudian ada pendapatan yang lain, kemudian net income-nya berapa ya, net income-nya juga yang S sudah ada angkanya, untuk yang P kita hitung sendiri ya, berapa net income-nya. Kemudian retain earning 1 Januari 2016 yang P belum ada angkanya, ya nanti kita lakukan penghitungan ya, dengan data yang sudah disediakan. Kemudian RE ya, retain earnings P 31 Desember 2016 juga masih harus dicari. Kemudian kas-nya berapa untuk P harus dicari. Ya. Kemudian nilai investment in S juga dikosongkan. Kalau metode cost simple saja ya, yaitu sesuai dengan harga belinya berapa. Ya. Kemudian total aset kita jumlahkan, RE akhirnya yang kita perhitungan sendiri, totalnya berapa nanti kita hitung. Ini yang disediakan ya, worksheet laporan keuangannya untuk P dan S di tahun 2016. Ya. Kemudian kita akan membuat ya, kertas kerja konsolidasi. Ya.
Nah, sebelum kita ke kertas kerjanya, terlebih dahulu kita akan cek dulu berapa nilai goodwill-nya ya. Baik, ya, kita akan menghitung goodwill-nya berapa. Baik, ya kita akan hitung dulu berapa goodwill-nya ya, berapa goodwill-nya. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya ya, kita membandingkan antara ya nilai investasi kita berapa ya, nilai investasi oleh P 800 juta ya. Ini angkanya dalam ribuan ya, angkanya saya buat dalam ribuan ya, 800 juta, ini ditulis 800.000 dalam ribuan ya, karena nanti worksheet-nya juga akan kita buat dalam ribuan supaya tidak terlalu banyak nol-nolnya ya. Sehingga ya nilai S ya, harga jual S secara keseluruhannya berapa ya, secara keseluruhannya adalah nilai S yaitu ya 800 juta dibagi 80%, atau 800 juta dikalikan 100/80 untuk mendapatkan nilai jual S secara keseluruhan 100%-nya ya. Nah, ini dinamakan implied value-nya ya, implied value-nya 1 miliar. Nah, seandainya ya nilai pada tanggal akuisisi ya, nilai saham yang dimiliki oleh non-controlling interest banyak 20%-nya, apabila diketahui maka kita gunakan nilai total S adalah 800 juta harga yang dibayarkan oleh investor ditambah dengan nilai pasar, harga pasar saham yang dipegang oleh investor yang lain-lainnya sebanyak 20%-nya ya, itu kalau diketahui. Kalau tidak diketahui ya kita gunakan, kita cari saja implied value-nya ya. 80% kita beli dengan harga 800 juta, berarti 100%-nya adalah 1 miliar. Seperti itu ya. Kemudian kita bandingkan dengan book value net asset-nya S ya. Atau kita bisa hitung dari nilai equity S ya. Equity S pada tanggal akuisisi adalah informasinya saham biasa 600 juta, saham laba 200 juta sudah disebutkan ya. Sehingga jumlahnya total 800 juta, sehingga ada kelebihan ya, ada selisih ya nilai investasi ya, atau selisih ya nilai S, nilai harga jual S dengan harga nilai buku net asetnya. Selisihnya berapa? 200 juta. Dialokasikan kemana? Sudah ada keterangan. Dialokasikan kepada aset-aset yang nilai wajarnya belum sama dengan nilai bukunya. Ya.
ternyata ya untuk building setelah diperbandingkan dengan nilai pasar, harga book value-nya terlalu rendah, under value 150 juta. Berarti yang 200 juta ya, kenapa kita investor membayar lebih ya? Ya, kenapa investor membayar lebih daripada nilai bukunya? Karena menurut investor ya, aset sebagian atau net aset si investi itu sebagian nilai pasarnya lebih tinggi ya. Maka ya kenapa dia bayar 200 juta? Nah, karena ternyata adalah yang 150 juta investor atau P menilai bahwa building nilai ini harganya dinilai terlalu rendah. Maka yang 150 juta ini adalah atas diberikan kepada building untuk menaikkan nilai buku disesuaikan dengan nilai pasarnya. Ya. Ini menurut investor. Kemudian sebaliknya untuk equipment, ternyata equipment nilai bukunya malah terlalu besar ya, nilai pasarnya lebih rendah. Kalau seperti itu bagaimana? Berarti ya kita menjadi pengurang. Alokasi eksesnya ini di sini menjadi pengurang karena menurut investor nilai pasar equipment itu lebih rendah dari yang tercatat oleh S. Kemudian 150 dikurang 25, 125. Jadi yang dialokasikan ke aset 125 juta, masih ada 75 juta ya. Maka jadi yang kalau dilihat dari asetnya, maka aset adalah secara keseluruhan ya 150 dikurang 25, maka under value-nya netnya adalah 125. Kenapa investor membayar lebih sebesar 200 juta, maka yang 75 juta, maka menurut investor si investi ini memiliki nilai lebih yang tidak bisa dinilai dengan dinilai dari asetnya. Maka ya boleh jadi dari posisi lokasi S yang strategis atau karyawannya yang semangat seperti kalian ya, yang pandai-pandai seperti kalian. Maka ini juga investor memberi penghargaan ya. Dengan nilai berapa? 75 juta. Ya, ini kita alokasikan ke goodwill ya. Maka sudah komplit ya alokasi aksesnya. Sudah, selanjutnya kita mau mengisi worksheet. Kita lengkapi dulu, tadi ada beberapa kolom yang masih belum ada angkanya. Di antaranya ya retain earning ya, retain earningnya P di tanggal 1 Januari 2016 masih kosong. Ya, bagaimana menghitungnya? Maka menghitungnya dari data yang tersedia, yaitu ya, pada saat akuisisi ya, di sini informasinya ya, pada saat akuisisi ini pada saat akuisisi ini ya, pada saat akuisisi saldo laba P 400 juta nih, saldo laba P ya, retain earnings-nya P tanggal akuisisi 1 Januari 2015 400 juta. Kemudian kan 1 Januari ya 2015. Kemudian separated net income P tahun 2015 600 juta. Berarti kita tambahkan dengan net income P 2015 ya, 600 juta. Kemudian membayar dividen 200 juta. 200 juta ini kita kurangkan ya. Kemudian ya. Selanjutnya untuk S ya. Dividen S berapa? 100 juta ya. Dividen S-nya 100 juta, maka ya bagi P ya mengakui sebagai dividen income ya. Ini bukan income from S ya. Kalau metode cost berarti dividen income. Saya perbaiki ya. Ini adalah dividen income. Ditambah dividen income
Dari S sebanyak berapa? Sebanyak ya, 100 juta yang dibagikan oleh S di tahun 2015, ya 100 juta yang didapatkan oleh P adalah 80%. Berarti mendapatkan 80 juta dividen ya, sebagai other income, maka ya retain earnings P di 1 Januari 2016 bisa kita dapatkan 880 juta. Ya. Kalau sekiranya ada pertanyaan langsung ditanyakan ya, langsung di sela saja, tidak mengapa ya. Langsung nyalakan, silahkan dinyalakan mic-nya, kemudian di izin bertanya ya. Ya silakan, dan tidak jangan menunggu sampai selesai ya, nanti takutnya terlewat jauh. Ya harapannya sih sudah, karena kalian sudah mengerjakan ya, harapannya sudah bisa semuanya ya. Tapi kalau ada yang ingin diperjelas lagi, minta diperjelas, silahkan langsung angkat, langsung dinyalakan mic-nya, ditanyakan ya. Sudah ya. Kemudian untuk kolom-kolom kosong yang lainnya kita langsung perhitungkan di worksheet-nya berarti ya. Maka langsung atau kita lanjutkan ya, kita lanjutkan dengan jurnalnya dulu sekalian ya. Jurnalnya bagaimana ya? Jurnal eliminasi dan jurnal penyesuaian yang pertama yang dilakukan ketika menggunakan metode cost adalah jurnal untuk menyesuaikan apa? Menyesuaikan nilai investment in S ya. Menyesuaikan nilai investment in S. Kenapa? Karena kan kalau metode cost P tidak pernah menyesuaikan investment in S-nya ya. Makanya kita sesuaikan dulu. Disesuaikannya sebesar berapa? Sebesar kenaikan equity-nya S ya. Sebesar kenaikan equity-nya S ya tentunya dikalikan 80% ya, dikalikan 80%. Dan juga setelah disesuaikan dengan apa? Dengan amortisasi alokasi ekses ya. Jadi kita hitung dulu kenaikan equity-nya S ya, kenaikan equity-nya S ini dihitungnya bagaimana? Dihitungnya adalah dari kenaikan retain earning-nya S ya. Di tahun 2015 1 Januari ya 200 juta. Kemudian di awal 2016 ya, RE-nya S 300 juta. Ya. Sedangkan untuk ya RE-nya S 300 juta dilihat di worksheet-nya ya. Kita lihat nanti di worksheet-nya 300 juta hingga ada kenaikan berapa? Kenaikan maksud saya kenaikan RE-nya ya, kenaikan retain earning-nya. Jadi retain earnings-nya naik berapa? Naik 100 juta. Ya. Naik 100 juta, kemudian disesuaikan dengan amortisasi ekses, amortisasi alokasi ekses kepada building ya, kepada building tadi dialokasikan 150 juta ya. 150 juta itu untuk berapa lama? Untuk 10 tahun ya. Berarti setahunnya adalah 15 juta ya. Jadi yang 150 juta ini kita amortisasi ya. Kita amortisasi 10 tahun, maka setahunnya 15 juta. Menjadi pengurang ya. Kemudian equipment itu dialokasikan, alokasi tadi 25 juta minus ya. Ini kalau kita amortisasi maka menjadi mengurangi depresiasi expense, artinya akan menambah net income. Sehingga sifatnya adalah dia untuk amortisasi equipment menambah net income, menambah equity-nya, menambah RE-nya. Sehingga netnya ya, net income S setelah disesuaikan dengan amortisasi excess adalah 90 juta.
Maka 90 juta ini untuk keseluruhan investor ya. Maka untuk bagiannya P berapa? Bagiannya P sebesar 80% ya. Bagaimana jurnalnya? Ya, jurnalnya kita naikkan investment in S di debit, kemudian kita kreditkan ke retained earning untuk yang beginningnya. Kenapa ke retained earnings? Karena ini kan untuk mengakui bagian apa? Bagian laba tahun lalu sebenarnya ya, untuk untuk menambah bagian laba tahun lalu, hanya saja karena metode cost kan tidak dilakukan, sehingga dilakukan penyesuaiannya karena sudah berganti tahun ya, maka kenaikan laba tahun lalu sudah di closing ke retained earnings, maka debitnya investment in S, kreditnya retained earnings, ya, 72. Kemudian yang kedua yang perlu dieliminasi adalah dividen income tahun ini ya. Dividen income tahun ini kita eliminasi ya. Sebesar berapa? Sebesar 80% dari yang dibagikan tahun 2016 100 juta oleh TES, sehingga ya, dividen income-nya 80 juta kita debit ya. Kemudian dividen S yang dibayarkan oleh S ini kita kredit ya, kita eliminasi ya. Kemudian selanjutnya kita eliminasi atau kita memunculkan bagian laba non controlling interest ya. Sebesar berapa ya? Sebesar bagian labanya kita hitung dulu ya. Bagian laba menghitungnya, perhatikan ya, net income S 2016 400 juta kan sudah ada di worksheet ya. Kemudian disesuaikan dengan apa? Dengan amortisasinya ya. Amortisasi building 15 juta, equipment 5 juta ya. Netnya 390 juta. Kemudian bagiannya NCI berapa? Di 20%-nya ya. 20%-nya maka mendapatkan 78 juta. Maka ya kita istilahkan dengan di tata debit pada akun NCI expense ya, yaitu bagian labanya S untuk jatah investor yang selain kita, selain P ya. 78 juta ini kita eliminasi dengan apa? Dengan dividen S, jatahnya NCI yaitu 20% dari dividen yang dibayarkan 100 juta. Kemudian selisihnya ini adalah menjadi penambah nilai equity-nya NCI ya. NCI equity ya. Selanjutnya kita mengeliminasi apa? Mengeliminasi investment in S dan juga dengan equity-nya S ya. Equity-nya S per tanggal berapa nih? Ini adalah per awal tahun ya. Yang kita eliminasi adalah ini saldo-saldo di awal tahun laporan. Kita akan membuat laporan 2016. Maka ini adalah common stock S awal tahun 2016. RE-nya juga 300 juta adalah RE beginning ya. Demikian juga ya, unamortized excess-nya ini adalah unamortized excess saldo per 1 Januari 2016 ya. Dapat dari mana 190.000 ini ya? Dapatnya dari yang awalnya kan ketika di awal di akuisisi nilainya kan 200 juta ya, eksesnya ya. Eksesnya adalah 200 juta ya, ini ya. Kemudian dikurangi dengan amortisasi tahun 2015 ya. Sudah di tahun 2015 diamortisasi building 15 juta, kemudian equipment-nya 5 juta ya. Sehingga berkurangnya 10 juta ya. 200 juta dikurang 10 juta mendapatkan ya, nilainya adalah 190 juta ya.
Ingat ya, ini adalah untuk posisi angka 190 juta ini adalah saldo unamortized excess per awal 1 Januari 2016. Ya. Kemudian ya investment in S-nya ya. Investment in S-nya berapa ya? Investment in S-nya ya ini ya, apa? Menghitungnya ya, kalau mau simple ya ini saja nih, apa? Kita jumlahkan ya, kita jumlahkan debitnya 600 tambah 300 tambah 190 dikalikan berapa? 100 dikalikan 80% ya. Begitu cukup ya. Kemudian yang 20% untuk siapa? Untuk NCI equity ya. Ini 20%-nya. Nah, ini 80%-nya dari jumlah ini ya. Begitu saja, mudahnya begitu ya. Kemudian atau bisa juga kalau mau dihitung dengan cara yang lain ya. Dengan cara yang lain bagaimana nih? Ya. Dengan cara yang lain, kita, investment in S-nya yang kita eliminasi berapa, yaitu sesuai dengan ya, nilai investment in S di tanggal 1 Januari ya, 2016. Ya. Investment in S kan yang tercatat ya, nah 800 juta. Kemudian tadi pada penyesuaian yang pertama, penyesuaian A, kita tambah berapa nilainya, kita debit 72 juta. Ya. Berarti nilai investment in S per 1 Januari setelah disesuaikan menjadi 872 juta ya. Seperti itu ya cara mencari investment in S-nya ya. Tetapi ya bisa juga yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ini tambahannya tadi ya, 800 tambah 72. Atau tinggal dijumlahkan saja ya, jumlah debitnya dikalikan 80%, angkanya pasti akan sama ya. Kalau beda bagaimana ya? Kalau beda berarti Anda bermasuk dalam masalah ya, ada yang salah ya, berarti salah. Selanjutnya kita lakukan apa? Penyesuaian berikutnya atau eliminasi berikutnya adalah untuk mengalokasikan unamortized excess yang 190 juta ini ya. Ini kita kredit, kemudian dialokasikannya kemana? Dialokasikannya ke building ya. Yang ke building ya sebesar awalnya kan 150 juta ya. Kalau di tahun 2015 awal ya pada akuisisi. Nah, kalau untuk posisi pertanggal 1 Januari 2016 maka yang jatahnya building 150 juta dikurangi dengan amortisasi tahun kemarin 2015 15 juta kan yang amortisasinya ya, maka yang dialokasikan ke building 135 juta. Yang ke equipment kan kemarin minusnya minus 25 juta. Nah, minus 25 juta di tahun kemarin sudah kita amortisasi 5 juta ya. Menjadi berkurang tinggal 20 juta ya, maka kita kredit equipmentnya 20 juta ya. Kemudian ke goodwill-nya tidak berubah ya, karena goodwill tidak diamortisasi ya. Seperti itu untuk penyesuaian unamortized excess. Berikutnya ya, kita lanjutkan dengan mencatat amortisasi ekses untuk tahun ini ya. Untuk building kalau ada depresiasi ekspres di worksheet kita cek ya, apakah ada depresiasi ekspres apa tidak. Di worksheetnya eksprennya yang ada di sini apa? Dan ini depresiasi ekspres sebenarnya ada 3 ya. Depresiasi expense ada, mungkin lebih tepat ke depresiasi expense ya.
Operating expense atau depresiasi expense ya. Bentar. Coba kita cek di modul ya. Sebentar kita samakan dengan di modul ya. Kalau di modul UIN yang digunakan kalau ada depresiasi expense, apakah depresiasi expense atau operating expense? Sebentar ya. Kita buka dulu modul UIN ya. Di sini nggak ada depresiasinya, sebentar. Bagian ada depresiasi. Kita lihat di bab 4-nya sebentar. Tidak ada di sini sebentar.
Baik ya. Untuk ya di worksheetnya kita lihat ada depresiasi expand ya, depresiasi expand, maka ya kita bisa juga ke depresiasi expand ya. Ya, yang ini ya. Kalau untuk yang building bisa saja kita ke depresiasi expand ya. Depresiasi expand. Ya. Jadi yang untuk building depresiasi expand, debit, ya, kemudian buildingnya kita kredit dan building net ya, ini sesuai dengan akun yang ada di worksheet ya. 15 juta, 15 juta ya. Kemudian equipment, untuk equipment depresiasinya di sebelah kredit. Kenapa? Karena nilai equipment menurut P lebih kecil daripada yang dicatat oleh S ya, sehingga depresiasinya malah lebih kecil ya, sehingga di sebelah kredit equipmentnya di debit. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengeliminasi pinjaman S ya. S punya utang kepada P, maka ya accounts payable-nya S kita hapus, kemudian akun receivable-nya P kita hapus, kita kredit. Seperti itu ya jurnal eliminasi dan penyesuaiannya ya. Sekarang kita lihat ke worksheet-nya ya. Worksheet-nya menjadi seperti apa ya. Worksheet-nya kita lihat ya dari untuk penjualan ya. Untuk penjualan ya, kita tinggal jumlahkan saja ya. Kemudian rent income ini juga kita jumlahkan saja. Interest income di jumlah hanya 50 juta yang dari P. Kemudian dividen income. Nah, untuk dividen income ada dividen income yang dicatat oleh P ini menjadi 0 ya, karena dieliminasi ya. Jadi 0. Kemudian untuk COGS ya, COGS-nya ini adalah penjumlahan dari COGS-nya P dan S ya. Kemudian untuk operating expense-nya nih kalau kita pindahkan ke depresiasi expense ya. Ini kita pindahkan L12. Ya, untuk operating expense kita jumlahkan 690.000. Kemudian rent expense jumlahkan saja, depresiasi expense ya 350 tambah 25 ya. Ditambah lagi 15. Ini harus hati-hati ya karena di sini di tanda minus, ini tanda minus berarti nanti minus 15 kemudian tambah 5.000 ya, tentunya harus disesuaikan ya dengan cara penulisannya ya. Jadi 385.000 ya, sebagai pengurang ya. Kemudian interest expense ditambahkan saja. Sehingga kemudian NPI ya muncul, NPI expense ini muncul di jurnal yang ketiga yang 78.000 ya. Ini adalah sebagai pengurang ya, sebagai pengurang income-nya konsolidasi. Maka kita mendapatkan angka consolidated net income. Berapa? Ya dari ini ya, dari penjumlahan dari penjualan, under income, kemudian dikurangi dengan COGS dan expenses-nya ya. Dan juga dikurangi dengan jatahnya, bagiannya NCI ya, sehingga yang untuk net income konsolidasi sebesar 1.732.000. Kemudian return earning ya, P 1 Januari
Ya, ini adalah sudah dihitung tadi ya, 880 juta ya. Kemudian untuk RE-nya S ini dieliminasi, kemudian RE-nya P ada penyesuaian ya, ada tambahan 72 juta, sehingga RE beginning P menjadi 952 juta. Kemudian untuk dividen ya, dividennya P 200 juta, S 100 juta. Hanya saja yang dividen S ini dieliminasi ya. Dieliminasi sehingga tinggal dividennya P 200 juta. Sehingga RE ya, RE ending P, RE-nya apa? RE konsolidasinya dari ya RE awal ditambah dengan net income-nya dikurangi consolidated net income dikurangi dividen ya. Mendapatkan 2.484.000. Kemudian kalau kita cek di sini net income-nya ya, kita cek dulu net income-nya ya. Net income-nya di sini kalau menurut P 1.500.000 ya. Ternyata menurut konsolidasi 1.732.000. Kok tidak sama Pak? Ya nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena P mencatatnya di sini menggunakan metode apa? Metode biaya, sehingga net income P nanti biasanya tidak akan sama dengan consolidated net income. Kemudian RE beginning-nya juga tidak sama ya. Kalau menurut P 880, di sini 952. Kenapa? Karena P menggunakan metode biaya. Sehingga dengan sendirinya RE ending-nya menjadi tidak sama antara yang dilaporkan di konsolidasi dengan yang dilaporkan oleh di pembukuan P. Selanjutnya ya kita konsolidasikan neracanya ya. Cashnya P tadi kan masih kosong ya. Ini adalah hasil perhitungan ya. Hasil perhitungan dari mana? Hasil perhitungan dari ya simpel saja sih ya, ya dari ya total total equity-nya berapa dan total liability dan equity berapa dikurangi dengan nilai-nilai aset yang sudah ada angka ya, begitu saja cara mencarinya. Kemudian cash-nya kita jumlahkan, P dengan S, akun receivable juga dijumlahkan. Nah, untuk akun receivable ya, tadi ada yang dieliminasi sebesar 100 juta, yaitu piutangnya P kepada S. Sehingga konsolidasinya menjadi 2,2 juta. Ya, inventory dijumlahkan, unamortized excess ya, tadi muncul 190, kemudian tereliminasi di jurnal berikutnya menjadi 0. Investment in S ya yang tercatat oleh P 800 juta sesuai dengan harga perolehannya karena menggunakan metode cost ya. Kemudian di jurnal yang pertama disesuaikan sebesar kenaikan RE-nya S tahun lalu ya, dikalikan dengan kepemilikan P 80%. Kemudian tereliminasi di jurnal yang berikutnya, yang B, sehingga menjadi 0. Yang lain dijumlahkan untuk building dijumlahkan ya P dengan S, kemudian disesuaikan dengan alokasi ekses untuk di 2016. Jumlahnya sekian ya, equipment-nya juga ya. P dengan ditambah S dikurangi dengan penyesuaiannya ya. Dan goodwill tidak berubah 75 juta aset sekian. Kemudian untuk accounts payable ini tadi ada dikurangi dengan jumlah P dengan S dikurangi utang S kepada P menjadi 1,4 juta. Pinjaman bank tinggal dijumlahkan, common stock-nya hanya common stock-nya P karena common stock-nya S dieliminasi. Kemudian RE-nya menggunakan RE yang hasil perhitungan sebelumnya ya. RE-nya ya dari sini, RE ending-nya yang sudah dihitung sebelumnya.
Kemudian kita munculkan NCI equity ya. NCI equity-nya sebesar berapa? Sebesar ini adalah alokasi NCI beginning, kemudian ini adalah tambahan selama tahun 2016 ya dari jurnal yang C ya. Sehingga mendapatkan kita jumlahkan ya, totalnya menjadi 276.000. Kemudian totalnya berapa ya? Wah, ini bermasalah nih ya, total aset tidak sama dengan total liability dan equity ya. Mengapa demikian? Ada yang salah nih, coba ya. Ada yang kenapa? Yang building sama equipment, Mbak, belum didepresiasi. Equipment belum didepresiasi. Iya, sama building sekalian, Mbak. Mana depresiasinya? Belum di. Oh ini ya. Buildingnya belum. Ya. Oh tadi ini karena apa? Tadi kita pindahkan ininya ya. Ya terima kasih diingatkan ya. Ini building ini mengambil angka dari 15.000 ya. Di atas tadi. Nah, ini ya. Kemudian ini adalah jurnal yang ini equipment-nya diambil dari ini. Oke. Sekarang nah berarti untuk yang building net nanti disesuaikan berarti ya 1,4 ditambah 175.000 ditambah 135 dikurangi 15 mendapatkan 1695. Yang equipment juga dengan cara yang sama ya. Sekarang kita cek ya, alhamdulillah ya sudah sama ya. Sudah sama ya, sudah selesai lah ya pembahasan nomor 3 ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sekiranya ada silahkan. Ya, kalau tidak ada kita lihat yang nomor 4-nya ya, metode equity-nya seperti apa ya. Nah, soal nomor 4 adalah soal yang sama dengan soal nomor 3, hanya sekarang diminta menggunakan apa? Metode equity ya. Nah, kalau menggunakan metode equity, maka ya yang berbeda apanya ya? Yang berbeda untuk menghitung goodwill sama ya. Kemudian REP awalnya, nah nilai ya beginning RE-nya atau beda ya? 592 sama ya, menghitungnya sama ya. Untuk RE-nya lain ya. Kenapa lain? Karena ya kita lihat ya. Berarti yang berbeda yang pertama adalah RE-nya P beginning ya. Perhatikan ya, menghitungnya ini diawali dengan sama ya, yaitu RE-nya P di awal tahun 2015. Kemudian, nah sini yang bikin beda adalah kalau menggunakan metode equity, kita akan RE-nya P bertambah dengan income from S ya. Income from S itu didapat dari mana? Dari net income S ya. Net income S tahun lalu sebesar 200 juta. Datanya ada ya. Hitungnya kok malah di bawah ya. Ya perhitungannya malah di bawah. Jadi ya menghitung net income S tahun lalu berapa ya.
Net income S tahun lalu dihitungnya dari data yang tersedia kan tadi adalah data RE-nya ya, REP di tanggal 1 Januari 2016 300 juta, kemudian RES awal tahun 2016 300 juta, kemudian tahun diakuisisi 200 juta, selisihnya berapa? 100 juta. Kenaikan RE-nya adalah 100 juta. Sedangkan dividen S tahun 2015 100 juta. Artinya apa? Artinya ya, net income-nya S adalah ya 200 juta. Ya. Berarti kan kalau kita menghitung ya, kenaikan RE-nya adalah dari 200 juta net income dikurangi dengan dividen 100 juta, maka inilah 100 juta kenaikan RE-nya S ya, dari tahun lalu ke tahun sekarang. Ya. Maka net income-nya P tahun lalu adalah sebesar 200 juta ya. Kemudian disesuaikan dengan amortisasi building ya, minus 15 juta. Amortisasi bukan paten ya. Amortisasi apa? Amortisasi equipment. Amortisasi equipment sebesar 5 juta ya, sehingga netnya berapa? Net income-nya S setelah disesuaikan 190 juta. Nah 190 juta ini ya jatahnya P berapa? Jatahnya P kan 80% ya, 152 juta ya. Kemudian ini adalah ya income from S tahun lalu 152 juta, sedangkan ya net income-nya P tahun lalu 600 juta ya, keterangannya ada ya, sepakatnya ya 600 juta. Dikurangi dividen P tahun lalu 200 juta, maka inilah return earning P 1 Januari 2016 ya, 952 juta ya. Sudah ya, selanjutnya tinggal kita hitung apanya, kita buat apa? Selanjutnya kita ya menghitung nilai investment in S ya. Investment in S kalau kita menggunakan metode equity, maka ini kita harus hitung ya, posisi di ya, kalau yang di worksheet ya, yang di worksheet kan yang harus dimunculkan adalah investment in S saldo per tanggal berapa ya, per tanggal akhir tahun ya 31 Desember 2016 ya. Yang akan kita munculkan di worksheet ya, yang masih kosong angkanya adalah sebesar saldo per akhir tahun ini ya. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya ya dari saldo awal akuisisi ya, saldo pas akuisisi 800 juta, kemudian ditambah dengan kenaikan investment tahun lalu ya. Kenaikan investment tahun lalu didapatnya dari mana? Ini kita mengulang lagi nih ya. Ini adalah tahun lalu S ada kenaikan RS 100 juta, kemudian disesuaikan dengan apa? Amortisasi ya, building dan equipment menjadi naiknya 90 juta, maka kenaikan investment in S-nya 72 juta ya. Ini sudah kita bahas di metode cost ya. Maka per tanggal 1 Januari 2016 saldo investment in S 872 juta. Kemudian ditambah lagi dengan disesuaikan untuk tahun 2016 ya, income from S-nya berapa? Income from S-nya kita hitung dulu nih. Ini harus dihitung dulu ya. Menghitungnya sudah ada belum tahun ya? Didapatnya dari net income S tahun ini 400 juta disesuaikan dengan amortisasi building equipment, netnya sekian ya, income from S-nya 312 juta ya. Ini income 312 juta ya. Maksudnya income bukan from, maksudnya bukan income from S ya, ini income-nya. Oh, ini sudah dikalikan 80% ya, berarti income from S betul ya. Karena kan net income-nya S setelah disesuaikan juga 90 juta, kemudian jatahnya P 80%. Kalau di metode cost yang kita perhitungkan adalah hanya bagiannya NCI berapa, yaitu 20%-nya. Kalau di metode equity kita harus menghitung juga bagiannya P berapa, itulah income from S.
Income from S tahun 2016 312 juta dikurangi dividen S tahun 2016 bagiannya P dikalikan 80%, sehingga kenaikannya berapa? Kenaikan investment in S-nya. Kenaikannya ya kita kurangi saja ya 312 minus 80. 232 juta. Sehingga ya nilai investment in S per akhir tahun 2016 sebesar ya, 872 tambah 232 1,1404. Sudah ya, ini kita perlukan nanti di worksheet-nya. Selanjutnya kita buat jurnalnya. Jurnalnya bagaimana? Ya, jurnalnya adalah ya kita mengeliminasi income from S ya. Yang untuk tahun ini 312 juta kita debit, kemudian kita eliminasikan dengan dividen S, jatahnya P 80 juta, kemudian kita eliminasi kenaikan investment in S-nya ya 232 juta. Kemudian yang B ya, ini untuk NCI expense-nya. Ini sama dengan yang metode cost ya. Yang selanjutnya sama ya. Jadi yang berbeda hanya ya, eliminasi kalau di metode cost adalah yang perbedaannya tentunya kalau di metode equity tidak ada penyesuaian investment in S, nggak usah disesuaikan. Kenapa? Kan angkanya sudah sesuai ya. Kemudian kalau di metode cost kita di sini yang dieliminasi adalah dividen income, maka kalau equity ya income from S ya. Kemudian income from S dikurangi dividen S, nanti di sini kita sekaligus mengeliminasi ya kenaikan investment in S tahun ini. Ya. Kita eliminasikan di sini. Ya. Yang selanjutnya ini sama dengan yang sudah kita bahas ya. Di metode cost, ya. Expense, kemudian eliminasi equity S, ya. Di sini juga angkanya sama ya. Menggunakan metode equity dengan metode cost ini di sini angkanya angka investment in S dengan NCI equity-nya juga sama. Juga. Kemudian ya untuk penyesuaian closing unamortized excess sama kemudian di sini ya kita samakan saja menggunakan depresiasi expense-nya. Kita samakan saja menggunakan depresiasi expense. Kita gunakan depresiasi expense 3T 5. Ya, baik. Ya, kemudian tinggal kita selesaikan worksheet. Kita selesaikan worksheet-nya. Yang kita perbaiki adalah ini ya. Kita perbaiki operating expense, kita geser ke depresiasi expense. Ke depresiasi expense yang ini kita hapus. Kemudian untuk yang equipment-nya sudah baik. Ya. Kita lihat bagaimana ya kertas kerjanya menggunakan metode equity. Kalau menggunakan metode equity maka yang berbeda tadi adalah kita bahas yang beda saja ya. Nah, yang beda income from S ya. Nah, ini ya. Kalau di metode cost di sini tentunya adalah dividen income ya. Kalau menggunakan metode equity maka di sini akan muncul akun income from S. Ya. Pada akhirnya ini juga dieliminasi dari 0 ya. Kemudian ini sudah sama ya. Nah, maka perhatikan ya, kalau menggunakan metode equity P ya dalam pencatatannya menggunakan metode equity maka ya consolidated net income ini angkanya akan sama dengan net income yang diakui oleh P ya. Ya di sana.
Kenapa? Karena pada dasarnya untuk metode kita menyusun laporan konsolidasi itu adalah menggunakan metode equity. Pada dasarnya begitu. Hanya saja ketika untuk pembukuannya di bukunya P sendiri itu dipersilahkan. Mau pakai cost boleh, mau pakai equity boleh. Hanya saja ketika kita buat konsolidasinya, ini adalah kita menggunakan prinsip metode equity. Ya. Sehingga ketika menggunakan metode equity, consolidated net income yang diakui oleh perusahaan sebagai konsolidasian akan sama dengan net income yang diakui oleh P sebagai entitas tersendiri, ya, sebagai entitas yang mandiri. Ya. Kenapa? Karena ya untuk ke laporan konsolidasian kita pada dasarnya kita menggunakan metode equity. Sehingga di sini ya untuk RE-nya P juga menurut konsolidasi akan sama dengan menurut pembukuannya. Selanjutnya dengan sendirinya ending RE-nya akan sama juga antara yang didapat oleh P sendiri dengan yang dilaporkan di konsolidasi. Seperti itu. Kemudian yang beda lagi adalah investment in S. Ya. Investment in S kalau menggunakan metode cost, maka di sini nilainya sebesar 800 juta, yaitu sebesar cost of investment-nya, dan tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Ya. Tetapi kalau menggunakan metode equity, di sini investment in S-nya adalah yang disesuaikan dengan naik turunnya equity S. Ya. Ini sudah disesuaikan. Ya. Tetapi pada akhirnya juga akan jadi nol juga ya. Pada akhirnya akan dinolkan juga. Kenapa? Dieliminasi yang pertama, yang ini sama dengan yang metode cost. Ini yang kedua, nilai dieliminasi sebesar sekian ya. Ya. Akhirnya menjadi nol juga. Ya. Kemudian selanjutnya selebihnya sama ya, sudah ada sebetulnya. Baik ya, demikian ya pembahasan ya penyusunan worksheet ya, worksheet konsolidasian ya, baik menggunakan metode cost maupun metode equity ya. Dan nanti akan ya worksheet yang kita buat ini ya akan kita pakai terus ya di selanjutnya di materi bab 5, bab 6, bab 7 ini akan kita pakai terus ya. Sehingga diharapkan ya sekarang sudah memahami bagaimana cara menyusun worksheet laporan konsolidasi. Baik, kalau ada yang ditanyakan silahkan ya, kalau nggak ada kita break 2 menit ya. Izin bertanya Pak. Silakan Mbak ya. Untuk soal 1 itu kan dia goodwill-nya negatif Pak. Itu pakainya iya, pakainya goodwill-nya di saldo kredit atau kayak yang kita pelajari sebelumnya jadinya pakai gain from bargain purchase Pak? Ya pakai gain berarti ya. Kalau goodwill negatif pakai gain ya, sebentar ya saya cek dulu ya. Sebentar saya cek dulu ya. Nomor 1 ya, goodwill negatif ya. Iya Pak. Oke. Akan kita cek nomor 1 ya.
Baik, sekarang akan kita lihat yang nomor 1 ya. Akan kita lihat nomor 1. Ya, nomor 1 kita cek dulu ya. Menarik ya kalau goodwill negatif ya. Perlu kita bahas juga ya. Baik ya. B melakukan akuisisi harga 800 juta, mengambil 80%. Kemudian ada under value, equipment over value. Kok mirip dengan yang tadi ya? Nah, kita harus lihat menghitung eksesnya ya. Cost of investment-nya. Ya, cost of investment 80 juta ya. Kemudian mendapatkan 80% sehingga total nilai S harga jual S 1 miliar ya. Kemudian book value-nya adalah 300 juta, RE common stock-nya 600 juta ya. Totalnya 900 juta hingga ada ekses 100 juta. Kemudian dialokasikan ke building yang under value, equipment over value. Ya, maka dari net asetnya di sini dialokasikan 125 juta. Dan kita hanya bayar 100 juta. Berarti kita untung ya. Besarnya untung, gain ya. Gain-nya berapa? Gain 25 juta ya. Karena ya dia 25 juta. Merupakan goodwill negatif ya, tetapi istilahnya gain ya. Gain on bargain purchase ya, keuntungan ya. Atas pembelian yang ya tentunya dia melakukan menawar dengan baik ya, sehingga mendapatkan keuntungannya. Kemudian yang diminta apa? Permintaannya apa? Lengkapi worksheet di atas menggunakan metode biaya ya. Tahun berapa nih ya yang diminta ya? Tahun 2016 juga ya, tahun kedua juga ya. Oh enggak ya, ini di tahun pertama ya. Akuisisi 1 Januari 2016, kita diminta membuat laporannya 2016 ya. Baik ya, kita coba ya jurnalnya. Jurnalnya meliputi ada eliminasi dividen income dengan dividen S, kemudian untuk memunculkan NCI expense itu menghitungnya ya, net income-nya S, kemudian net income S 400 juta, amortisasi building, equipment ya, kemudian nah
gain, ya gain itu langsung kita ya amortisasikan di tahun ini ya. Amortisasinya kita amortisasikan tahun ini ya. Berarti di penyesuaiannya adalah minus 15 juta plus 5 juta plus 25 juta sehingga menjadi 415 juta net income S setelah disesuaikan dengan amortisasi. Kemudian ada NCI expense-nya berapa? Bagiannya NCI expense 20%. Kemudian sehingga ya jurnalnya eliminasinya debit NCI expense, kemudian dividen S jatahnya NCI expense ya 20 juta, selisihnya ke NCI equity. Kemudian selebihnya ini eliminasi equity, ini PS-nya common stock, RE beginning, kemudian unamortized excess. Kalau ini kan tahun kita membuat laporan konsolidasi tahun pertama, yaitu di tahun terjadinya apa? Akuisisi ya. Maka ini unamortized excess yang eliminasi masih utuh yaitu yang awal tahun ini, awal tahun 2016 ya, yaitu sebesar 100 juta yang masih fullnya ya. Kalau yang nomor 4, nomor 3 tadi kita membuat laporan konsolidasi tahun kedua, maka unamortized excess-nya sudah berkurang dengan amortisasi tahun kemarin ya. Kemudian ini investment in S adalah 80% dari ini ya. Equity beginning-nya 20%. Kemudian building tidak eksesnya dialokasikan ke building, equipment, dan juga gain on bargain purchase. Kemudian depresiasi ini kita untuk amortisasi ekses tahun ini, depresiasi expense debit, building net credit, kemudian ini equipment sama dengan yang tadi, kemudian ini untuk yang utang piutang ya. Kemudian kita lihat bagaimana di worksheet-nya. Di worksheet-nya kita langsung ke fokus ke yang ini, yang beda nih. Yang beda adalah kita munculkan di sini ada gain on bargain purchase ya. Di bagian laba rugi ya, di consolidated statement akan muncul kita munculkan ini ya, gain on bargain purchase yang dieliminasikan dengan ini adalah muncul dari eliminasi dengan yang eliminasi equity ya. Ya, berbarengan dengan kita mengeliminasi excess ya, mengeliminasi excess ya. Muncul gain on bargain purchase ya. Bedanya di sini ya. Kemudian yang selanjutnya, yang selebihnya sama ya. Kemudian kita cek ya, consolidated net income-nya didapatkan dari net income konsolidasi ya. Net income konsolidasi kalau dihitung ya mulai dari sales ya, sampai dengan termasuk juga gain on bargain purchase-nya ya, mendapatkan sekian ya. Kemudian dikurangi NCI expense, mendapatkan consolidated net income. Dan RE beginning-nya, REND dengan cara yang sama ya. Kemudian tinggal diselesaikan ya. Ini kalau metode cost. Sekarang kita cek yang sekalian ya dengan metode equity ya. Kalau metode equity-nya bagaimana? Ya. Metode equity-nya ya, yang berbeda kalau di jurnalnya adalah apa? Jurnal atau kalau di metode equity kita harus menghitung apa? Menghitung investment in S berapa nilainya tahun akhir tahun ini ya. Saldo investment in S tahun 2016
31 Desember berapa ya. Yang menghitungnya dengan cara yang sama ya, dengan cara tadi ya. Ini cost of investment 800 juta, tambah net income-nya tahun ini yang S 800 juta, dikurangi amortisasi building, tambah yang equipment, tambah yang amortisasi gain ya. Sehingga bagiannya P, nah ini adalah setelah disesuaikan, bagiannya P dikalikan berapa? 80%. Dikurangi dividen, ya itulah saldo investasinya sampai dengan 31 Desember 2016. Kemudian jurnalnya yang berbeda adalah jurnal yang income from S ya. Kalau metode cost apa? Di sini dividen income. Kalau metode equity ya income from S sebesar angka yang sudah dihitung tadi 332 ya. Ini bagiannya P 332 ya. Ini adalah 332. Kemudian menghapus dividen S, selisihnya kita menghapus investment in S kenaikan tahun ini ya. Selebihnya sama. Ya, yang selebihnya sama dengan metode cost yang sudah kita bahas. Selanjutnya tinggal kita lihat worksheet-nya. Ya, worksheet-nya seperti apa. Worksheet-nya ini ya. Yang beda dengan metode cost adalah di sini income from S. Ya. Kemudian tetapi akan nol juga ya di konsolidasinya, dieliminasi. Ya. Gain-nya tetap muncul sama. Kemudian ya kita hitung di sini ya net income menurut konsolidasi, maka di sini sudah mendapatkan angka yang sama ya, mendapatkan angka yang sama dengan net income yang tercatat di pembukuannya P. Ya, yang selebihnya sama dengan yang metode cost. Ya. Baik, seperti itu untuk nomor 1 yang terjadi ada gain on bargain purchase ya. Kemudian pertanyaannya ya, di tahun kedua bagaimana ya? Di tahun kedua ya, kalau kita ke tahun kedua maka ya gain on bargain purchase-nya masih ada atau sudah habis? Sudah habis ya. Jadi kan gain on bargain purchase-nya langsung diamortisasikan di tahun terjadinya akuisisi saja. Untuk selanjutnya sudah tidak muncul lagi. Seperti itu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Cukup Pak, terima kasih Pak. Sama. Yang lainnya sudah cukup ya. Kalau sudah cukup kita closing dulu sesi pertama ya. Akan saya hentikan rekamannya dulu ya. Akan saya hentikan rekamannya. Ya. Kemudian